Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri berhasil melakukan penangkapan serta penyitaan aset lebih dari setengah triliun pada perkara tindak pidana pencucian uang yang berhasil dari tindak pidana perjudian online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut perputaran uang di judi online atau judol mencapai 1.200 triliun rupiah di tahun 2025. Saya di sini ingin bertanya nih tentang masalah yang sekarang ini lagi lumayan viral ya tentang judol. Menurut AA, pendapat AA itu judol itu gimana? Untuk pendapat saya sih terkait judi online ya. Ini mana teh? Jadi judi online itu sejenis perjudian tapi berbasis dari IT gitu ya. Jadi banyak orang yang tahu tapi tidak terang-terangan ya. Gitu ya. Itu bukan judi online ya, sebenarnya penipuan gitu. Cuman dibentuk dengan web yang berbentuk seperti permainan judi gitu. Menurut Mas Adam sendiri, bagaimana perasaan Mas Adam? Meresahkan gitu, ya meresahkan. Judi online itu merugikan diri sendiri gitu, karena emang diperdaya buang-buang uang berharap dapat Jadi memang sangat meresahkan. Ya, sangat bertahan. Mungkin apa ya sih? Bodoh lah intinya begitu. Bodoh lagi. Kalau tanggapan saya sih kalau yang judol tuh termasuk orang bodoh gitu ya. Jadi kayak udah tahu gitu, misalkan kan pertama emang dikasih menang gitu sengaja. Nah habis itu tuh kalah. Nah udah kalah tuh bukannya stop malah minjem terus lanjut lagi main lagi gitu. Ya bodoh. itu terhadap orang-orang yang bermain seperti itu tuh sangat disayangkan sekali sih, karena ya merasa gimana ya, kayak lebar lah gitu istilahnya mah gitu, nggak ngerti apa yang sedang bahwa pengguna itu tuh sedang ditipu gitu oleh pengguna webnya, gitu aja sih itu. Dari program Gubernur Jawa Barat yang katanya dimasukin ke barang militer. Nah menurut saya kategori penjudi online itu udah masukin aja ke sana lah. Yang gitu aja lah ya. Ditemenin mah ya baik ya. Terima kasih untuk waktunya. Dalam kasus judi online tersebut itu ada 3 poin besarnya, yang dimana slot itu bisa mempengaruhi otak. Yang pertama itu ada intermittent performance, yaitu sebuah cara yang dimana untuk mengatur otak kita supaya terus-menerus melakukan judi online tersebut, yang dimana itu bisa membuat rasa penasaran, yang dimana akan membuat berkelanjutan secara terus-menerus. Ketika otak kita mengeluarkan dopamin palsu, yaitu rasa senang yang hanya sementara, kemudian seperti kita berpikir akan menang lagi setelah mendapatkan kemenangan yang pertama. Kemudian yang ketiga ada dopamin, yang dimana berbeda dengan nervous effect. Kalau sistem dopamin ini memberikan kita seperti rasa senang ataupun rasa puas ketika kita sudah melakukan judi online tersebut, baik itu menang ataupun kalah secara terus-menerus. Kemudian Maka itu tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara semua lapisan masyarakat.
skala individu yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mencegah judi online adalah ya memperbaiki sholat kita, karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu jika kita secara setiap individu benar sholatnya, insya Allah judi online tidak ada. Naik ke skala keluarga, kita bisa sebagai generasi yang melek teknologi, kita memberitahu kepada anggota keluarga kita yang gaptek untuk melek teknologi itu, supaya familiar dengan internet, dengan dunia digital, transaksi online dan segala macam, supaya ketika ada penipuan mereka bisa tahu, termasuk judi online, bisa menghindarinya. Naik ke skala masyarakat, mungkin bisa dilakukan gerakan anti judol di tingkat RT, RW, di masjid maupun komunitas lainnya, bisa melakukan apapun kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Banyak sekali dampak negatif dari judi slot ini. Salah satunya ekonomi. Ekonomi ini merupakan dampak yang paling besar bagi rakyat, bagi negara kita. Yang pertama, dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia, yang dimana kerugiannya itu meliputi secara langsung, yang dimana kerugian dari judi slot online ini memiliki ratusan triliunan. Menurut laporan dari Kominfo, dalam data 2024 yang terbaru, bahwa Indonesia mengalami kerugian dalam setahun yang diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah. Yang kedua, kebangkrutan dari individu atau rumah tangga. Kerugian ini sangat-sangat berdampak kepada rakyat di negara kita, karena banyak kasus dari Indonesia ini karena memainkan slot, judi atau semacamnya, mereka menjual aset-aset mereka sendiri, bahkan dari aset yang mereka butuhkan seperti motor, rumah, bahkan mereka sampai menjual anak atau istri mereka. Yang dimana di Indonesia ini di berbagai pemberitaan seperti di Kompas, CNN, dan berita lainnya disampaikan berita bahwa adanya pemuda yang bunuh diri terlilit utang karena judi online, dan juga adanya mereka menjual seperti tadi anak dan istri mereka. Yang ketiga, produktivitas kinerja menurun, yang dimana adanya judi online ini mengakibatkan dampak-dampak efek domino lainnya. Seperti ketika kita bermain judi online, maka orang yang bekerja menjadi tidak efektif kerjanya, yaitu tidak produktif, karena judi online ini menyita waktu juga untuk perputaran ekonomi dalam pekerjaan. Yang dimana beberapa kasus ini, beberapa perusahaan memecat atau mem-PHK pekerjanya karena akibat dari bermain judi online. Selanjutnya, dampak yang dimana bukan hanya kerugian soal ekonomi, bahkan kerugian dari sosial dan juga kehidupan masyarakat. Yang dimana hal ini harus membebankan kepada pemerintah. Pemerintah harus memberikan misalnya seperti rehabilitasi, memberikan lapangan pekerjaan yang baru, menanggung biaya kejahatan yang diakibatkan seperti tadi dari judi online, dan juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang dijadikan korban oleh pelaku. Dari kedua dampak rakyat dan negara, akhirnya menjadilah dampak sistemik, yang dimana menjadikan efek domino bagi semua kegiatan ekonomi. Yang pertama, menurunkan daya beli, menambah kemiskinan, serta mendorong ekonomi gelap yang akan berputar di dalam underground ekonomi. Setelah kita mendengar berbagai macam aspek dan ketidakbermanfaatan dari judol, kita dapat mengetahui bahwasannya mudarat dari judi ini sangatlah banyak. Karena Allah sendiri pun telah melarang orang-orang yang berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, "Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas." Dan apabila ditanyakan kepadamu wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, khamar dan maisir dan judi, kata Allah, qul fihima ismun kabir, dan katakanlah di dalamnya ada dosa yang sangat besar, wa manafi'ul linnas, dan kerusakan sangat besar, wa idmuha akbaru min nuf'ihima, dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya
Allah itu benar-benar ngelarang dan benar-benar mengharamkan yang namanya judi dari berbagai macam aspek, mau dari psikologi, ekonomi. Judi benar-benar merusak kita. Action. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah. Saya akan menjelaskan dampak negatif atau dampak kekalahan yang disebabkan oleh judi slot berdasarkan pandangan keinformatikaan. Jadi judi slot ini tuh menggunakan algoritma yang bernamakan pseudo random number generator. Ini tuh berdasarkan dari jurnal Analisis Sistem Kerja dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus dalam Perspektif Sistem Informasi yang diterbitkan oleh Julianto dari IAIN Pontianak. Beliau tuh menyebutkan bahwa judi slot ini tuh menggunakan satu algoritma yang bernama pseudo random number generator atau yang biasa juga disebut dengan PRNG. Jadi cara kerja algoritma ini tuh yaitu bekerja dengan menggunakan algoritma deterministik untuk menghasilkan serangkaian angka yang tampaknya acak tetapi sebenarnya dapat diprediksi jika nilai awal atau seednya itu diketahui. Jadi beliau tuh menyebutkan bahwa judi slot ini tuh bisa dimanipulasi oleh seseorang menggunakan satu algoritma khusus. Ada seseorang admin ataupun bandar di belakang layar yang itu tuh bisa dia memanipulasi kemenangan kita. Jadi kalau misalkan kita bermain secara terus-menerus, itu tuh akan berujung kepada kekalahan. Tetapi karena ada admin yang mampu memanipulasi hal tersebut, ia bisa menaikkan lagi atau memberikan keuntungan yang lebih. Antara kalau misalkan untungnya tuh bisa disetting oleh admin seperti yang mungkin saya akan tampilan di atas. Di sini tuh tertera seperti user code-nya, kayak user pemainnya, terus provider game apa yang dia mainin, terus ada kredit atau total uang yang dia miliki, dan total taruhan, total kekalahan, total kemenangan, ini tuh ada semua. Nah di sini tuh seorang admin bisa memanipulasi seperti contohnya, misal kita bermain judi slot menggunakan uang 20.000 dan kita bermain di taruhan 10.000. Jika kita menggunakan satu kali klik itu untuk 10.000, admin bisa memanipulasinya seperti 10.000 itu tuh bisa dikali dengan 20. Berarti ketika kita mau mencet tombol untuk memainkan gamenya itu, sekali pencet itu bisa jadi 200.000 dari uang 10.000. Jadi ada aplikasi tertentu yang itu tuh memang memungkinkan untuk men-setting game slot tersebut. Kesimpulan dari dua algoritma ini adalah, menurut saya keduanya tuh memungkinkan. Yang pertama tuh memang sebuah kecurangan ya, yang itu tuh dimainkannya itu di belakang sistem. Sedangkan yang kedua tuh dimainkan oleh seorang yang dia tuh berada di belakang layar, di belakang layar pengguna. Jadi sebenarnya yang bisa kita simpulkan sekarang adalah judi slot ini tuh sebuah penipuan yang berkedokan judi online. Jadi sampai kapanpun kita bermain dengan modal berapapun, itu pasti kalah-kalah saja kalau misalkan kita tidak diberikan suatu keuntungan oleh admin atau orang yang berada di belakang layar tersebut. Sekian, terima kasih. Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi slot online saat ini sudah berkembang secara masif dan semakin sulit dikendalikan, bahkan menunjukkan sifat yang terstruktur, berulang, dan tertanam kuat dalam perilaku sebagian masyarakat. Ditemukan pula bahwa pola operasional situs judi slot online semakin canggih dan sulit dilacak, dengan sistem deposit yang terintegrasi melalui internet dan media sosial. Ini membuat penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Secara psikologis dan sosial juga, judi slot menimbulkan dampak serius
mulai dari kecanduan, kerusakan hubungan keluarga, hingga kerugian finansial yang signifikan. Narasumber juga menekankan bahwa penanganan fenomena ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan secara represif, tetapi juga dengan edukasi, pencegahan berbasis komunitas, serta kebijakan adaptif yang sangat ditimbulkan terhadap perkembangan